Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat beraktivitas pada hari ini. Dan tak lupa salawat beriring salam kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW yang berlafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang dimana syafaat beliau yang kita harapkan di yaumil akhir kelak nanti, dan semoga kita mendapatkannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Pertama, di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ruli Darmawan Hasibuan, NIM 1930 40009, jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah Ilmu Komunikasi, Institut Agama Islam Negeri Padang Sidimpuan. Yang saya hormati Bapak Jilfaroni sebagai dosen pengampu mata kuliah Fikih Muamalah. Baik, di sini saya membahas judul pembahasan saya yaitu tentang harta. Kita di sini membahas tentang apa itu definisi harta, apa saja fungsi dan manfaat harta, dan bagaimana pembagian harta, dan apa status dan nilai harta. Langsung saja, harta. Harta adalah dalam bahasa Arab disebut itu al-mal, berarti dari kata mala yang secara etimologi berarti cenderung miring, berpaling ke tengah salah satu ke sisi. Dari al-mal diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka mempeliharinya, baik dalam hal bentuk materi dan maupun dalam bentuk manfaat. Dalam kamus lisan bahasa Arab dijelaskan bahwa al-mal adalah sesuatu yang sudah dipahami orang bahwa itu adalah harta, yaitu setiap yang kamu miliki dan segala sesuatu. Sedangkan Muhammad al-Mustafa dalam kamus Al-Mu'jam Al-Wasit menjelaskan dalam bahasanya bahwa yang disebut dengan al-mal adalah setiap memiliki individu atau jamaah dan perhiasan, barang-barang, perabotan rumah, emas, perak, atau juga hewan. Harta merupakan suatu kebutuhan yang beredar dalam kehidupan dan juga sebagai media untuk kehidupan di akhirat, di mana di antara ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa harta merupakan salah satu perhiasan dunia dapat dipahami dalam surah Al-Kahfi ayat 46 yang berbunyi sebagai berikut, yang artinya harta dan anak-anak, perhiasan kehidupan dan dunia, tetapi amat kebajikan dan terus menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhan serta lebih baik untuk menjadi harapan. Dalam para fuqaha mentafrikkan mal dengan sesuatu yang manusia cenderung kepadanya dan mungkin disimpan waktu dan keperluan. Di dalam pada hal itu yang media menafrikkan dengan sesuatu yang tabiat cenderung kepadanya dan berlaku memberi dan menahan padanya. Golongan Hanafiyah mentaksitkan definisinya mal ini adalah kemungkinan disimpan iddibar. Mereka berikut demikian untuk mengeluarkan manfaat dari definisi mal. Manfaat merupakan mereka masuk dalam golongan milik, tidak masuk dalam golongan mal. Mereka membedakan serta antara mal dan milik. Milik adalah suatu yang dapat kita bertasawuf pada secara iktisah, tidak disempurnai oleh orang lain. Karenanya manfaat masuk ke dalam bagian milik, sedangkan mal adalah segala yang dapat disimpan untuk dimanfaatkan di waktu hujarat. Secara terminologi terdapat beberapa pengertian ditemukan para ulama
Di antaranya ulama Ibnu Abidin mengemukakan bahwa harta ialah sesuatu yang disenangi naluri dan mungkin dapat disimpan untuk waktu yang diperlukan. Pengertian harta ini memberi batasan dan harta dengan kemungkinan apa yang disimpan untuk mengecualikan manfaat, karena manfaat tidak termasuk harta. Dalam pendapat kedua, Ibnu Nujaim al-Hanafi memberikan penjelasan tentang harta. Beliau mengungkapkan sebagai yang telah diriwayatkan dalam Muhammad bahwa harta adalah setiap yang dimiliki seseorang dan dari emas, perak, mata, benda, hewan, dan lain-lain. Hanya saja menurut pandangan adat, kebiasaan kami dinamakan harta adalah uang dan barang-barang. Definisi Ibnu Jaim ini mempertegas bahwa harta menurut Mushaf Hanafiyah, harta hanya pada suatu yang berwujud dapat disimpan, sehingga sesuatu yang tidak berwujud dan tidak dapat disimpan tidak disebut dengan harta. Menurut jumhur ulama, harta ini tidak saja didefinisikan materi, melainkan juga termasuk manfaat dari suatu benda. Akan tetapi, ulama Hanafiyah berpendirian bahwa yang dimaksud dengan harta yang bersifat materi ataupun manfaat termasuk ke dalam pengertian milik. Habib As-Sadiqi menyebut bahwa harta adalah nama bagi selain manusia. Dapat dikelola, dapat dimiliki, dapat diperjualbelikan dengan harta. Konsekuensinya, logis ini adalah manusia bukan harta sekalipun berwujud. Babi bukan harta, karena babi bagi muslim haram diperjualbelikan. Sebiji beras, sebiji beras itu bukanlah harta, karena sebiji beras tidak memiliki nilai harga menurut Auf. Kita masuk ke bagian B, fungsi harta. Harta menurut salah satu keperluan pokok manusia dan menjalani kehidupan di dunia ini. Sehingga oleh para ulama, usul fikih mempersoalkan harta dimasukkan ke dalam salah satu ad-dahriyat, al-qad, atau 5 keperluan pokok yang terdiri atas agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Atas dasar ini, mempertahankan harta dari segala upaya yang dilakukan orang lain dengan cara yang tidak sah, termasuk ke dalam kelompok yang mendasarkan dalam Islam. Dalam hal ini misalnya Allah menentukan hukuman pencurian bagi pencuri yang sebagaimana terdapat Quran Surah Al-Ma'idah ayat 39, yang artinya laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksa dari Allah, dan Allah Maha Perkasa dan Allah Maha Bijaksana. Hukum bagi pencuri yang ditentukan Allah tidak lain adalah sebagai bentuk pemeliharaan dan penghormatan Islam atau untuk hak milik seseorang. Namun demikian, sekalipun seseorang diberi Allah memiliki harta yang kadangkala hanya atau sedikit, seorang tidak boleh berlaku sewenang-wenang dalam menggunakan hartanya itu. Jadi, kebebasan seorang untuk memiliki harta dan memanfaatkan hartanya adalah sebatas yang disetujui oleh syarak. Oleh itu, dalam pemberian harta juga dapat memberikan manfaat dan kemaslahan untuk orang lain. Yaitu inilah diantara fungsi sosial dari harta itu. Karena sesuatu harta sebenarnya adalah milik Allah yang dititipkan ke tangan-tangan manusia. Hal ini juga dijelaskan oleh Anas Zarqa yang bagi bahwa Tuhan adalah pemilik harta yang sebenarnya.
maka manusia adalah penerima atas anugerah dari Tuhan berupa harta yang dipercayakan pada manusia. Manusia bisa memanfaatkan dan menggunakannya, tetapi hal ini harus sesuai dengan ketentuan Tuhan. Harta tidak saja baik di sini kita menjelaskan tentang manfaat harta. Harta memiliki banyak manfaat dari aspek dunia ataupun aspek agama. Manfaat dari sisi dunia misalnya dengan harta, misalnya yaitu manusia bisa makan yang diinginkannya dan bisa memiliki kendaraan, rumah, kenikmatan duniawi lainnya. Sedangkan manfaat harta dari aspek agama yaitu adalah sebuah riwayat yang tentang harta ini adalah ada sejumlah sahabat Nabi yang miskin datang menemui Nabi dan mengatakan orang-orang kaya raya itu memborong pahala. Mereka mengerjakan sholat sebagaimana kami orang miskin mengerjakan sholat. Mereka juga berpuasa sebagaimana kami berpuasa, namun mereka juga bisa bersedekah dengan kelebihan hartanya. Hadis riwayat Muslim. Menurut Ustadz Aris Muandar SSMPI, statement sejumlah sahabat yang miskin di atas menunjukkan keistimewaan harta yang berlimpah dan dimanfaatkan untuk bersedekah dalam berbagai proyek kebaikan. Inilah beberapa manfaat harta, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dari baik kebutuhan untuk ibadah. Harta yang diberikan kepada orang lain, manfaat agama, harta yang diberikan kepada orang lain atau ada 4 macam itu. Harta diberikan kepada orang lain, meruah menjaga nama baik dan di hadapan masyarakat. Harta untuk melindungi nama baik, semisal berbagai harta untuk melindungi diri dari komentar miring tetangga, teman kerja dan lain-lainnya. Harta juga yang dikeluarkan sebagai upah untuk efisiensi waktu dalam ibadah kepada Allah. Harta yang dibelanjakan untuk hal-hal menghasilkan pahala zahiriyah. Dan bagian status harta. Status harta yang dimiliki manusia adalah harta merupakan amanah titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang hanya pemegang amanah karena memegang tidak mampu mewujudkan harta dari yang tidak ada. Dalam bahasa Einstein, manusia tidak mampu menciptakan harta atau menciptakan energi, tetapi yang mampu manusia lakukan adalah mengubah dari suatu bentuk ke bentuk energi lain, yang dimana pencipta awal dari segala energi adalah Allah SWT, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 18 yang berbunyi, dan kepunyaan Allah dan kerajaan Allah diantaranya keduanya, dan kepada Allah lah kembali segala sesuatu. Harta sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan manusia dapat menikmatinya dengan baik dan tidak berlebih-lebihan. Manusia mempunyai kecenderungan yang kuat untuk memiliki, menguasai, dan menikmati harta. Dalam firman Allah menjelaskan dalam Quran Surah Ali Imran 40 ayat 41, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diinginkannya, yaitu wanita-wanita, anak-anak yang banyak dan jenis-jenis peruk dan kuda pilihan, bintang-bintang ternak dan sawah ladang. Dan itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah adalah Allah tempat kembali dan segala yang baik, yaitu surga. Namun terkait dengan fungsi harta sebagai perhiasan dalam kehidupan manusia, seringkali manusia terlupa kedudukan harta untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana oleh karena itu sering harta ini membuat manusia menjadi sombong dan berbangga diri
sehingga lupa kepada Allah sebagai pemberi harta tersebut. Harta sebagai ujian keimanan. Hal ini terutama menyangkut tentang cara mendapatkan dan memanfaatkannya. Apakah sesuai dengan ajaran Islam atau tidak. Hal ini sesuai firman Allah dalam Quran surah Al-Anfal ayat 28 berbunyi dan yang artinya, dan ketahuilah bahwa harta dan anak-anakmu atau hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala pahala yang benar. Harta sebagai bekal ibadah, yakni untuk melaksanakan perintahnya dan melaksanakan muamalah yang diantara sesuai manusia melalui kegiatan zakat, infak, dan sedekah. Hal ini sesuai firman Allah dalam Quran surah Ali Imran ayat 134, yang artinya yaitu orang-orang yang menghafalkan, yang memanfaatkan hartanya, memanfaatkan bagaimana di waktu lapang maupun waktu sempit, dan barang-barang orang-orang yang menahan amanahnya dan memaafkan kesalahan orang-orang Allah. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Cara memperoleh harta juga diatur demikian rupa sehingga beberapa etika dan hukum yang patut diperhatikan di suatu saat mencari nafkah ataupun bekerja. Pemilikan harta dapat dilakukan dengan berbagai macam, antara lain melalui usaha, amal, atau mata pencairan al-ma'isyah yang halal yang sesuai dengan aturan Allah SWT, yang sebagaimana firman Quran surah Al-Mulk ayat 15 yang berbunyi, dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka kerjakanlah di segala penjuru dan makanlah sebagai dari rezekinya, dan hanyalah kepadanya lah kamu kembali serta dibangkitkannya. Status harta dapat dibagi, di antaranya itu almal, harta yang telah dipunyai baik secara individu maupun bukan badan hukum. Almal terbagi menjadi dua macam. Almal mustaqil, tidak diperkongsikan, dan al-mustarak, yang harta yang diperkongsikan antara dua pemilik. Harta tidak dipunyai seseorang, seperti kayu di hutan dan belantar air, ikan dalam lautan, dan lain-lain seperti ini boleh dimanfaatkan oleh seseorang dengan syarat memenuhi peraturan negara yang telah disepakati, tidak merusak kelestarian lingkungan. Dan almal ialah harta yang dilarang syara untuk dikuasai individu, baik karena harta itu harta wakaf maupun harta untuk kepentingan umum. Seseorang tidak boleh menguasai harta tersebut meskipun diperoleh dan merasakan manfaatnya. Langsung ke pembahasan berikutnya, yaitu nilai harta. Benda dan nilai dalam harta dapat dibagi diantaranya ialah: pertama, mal al-ain, yaitu benda yang mempunyai nilai dan berwujud. Hal ini mempunyai definisi bahwa benda yang mempunyai nilai dan benda itu juga mempunyai wujud, maka hal ini bisa disebut dengan harta. Dan yang kedua, harta nafi ar-radal, yang berangsur-angsur tumbuh berdasarkan perkembangan massa, yaitu oleh sebab itu almal al-na'i tidak berwujud dan tidak disimpan. Terima kasih. Cukup sekian pembahasan saya tentang harta. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata salah, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sudahi dengan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.